Nah, selesai sudah. Pao persik isi kacang merah. Xian tou pao. Ini pesanan customer sekalian dengan mooncake atau lapis legit. Jadi bagi yang ingin mencoba, silakan dihubungi di Instagram Rasa Kita Medan melalui WhatsApp maupun DM. Untuk karakter bunga, Pak Pao Xian tou, mau yang bulat atau model apa saja, di request. Terima kasih untuk yang sudah pesan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Persik atau Xian tou pao. Tuh di belakang ada pohonnya. Jadi bagi yang ingin pesan bisa dihubungi di Instagram Rasa Kita Medan melalui DM maupun WhatsApp. Terima kasih. Bisa request aneka model bakpao polos, bunga dan lain-lain. Isiannya kacang merah. Pesanan customer. Hari ini saya mau bikin pao dengan isian tausa kacang merah bentuk buah persik. Ini pesanan customer. Jadi sebelumnya alat-alatnya kita sediakan dulu. Kemudian untuk dinding dan ininya sudah saya cuci sabun yang bersih. Nah, terakhir dilap dengan tisu. Sesudah bersih baru kita bikin. Nah, ini bersih banget. Sudah aman. Yuk saksikan cara bikinnya. Sebelum memulai, saya ayak dulu tepungnya. Nah, ini tepungnya kita pakai 1 kilogram. Halo semuanya, saya doakan semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya mau bikin pao dengan isian kacang merah, tausa kacang merah. Adapun bahannya, di sini saya memakai tepung terigu protein tinggi 1 kilogram. Kemudian airnya 550 ml. Gula 200 gram, 12 gram, pengembang 10 gram, baking powder untuk pelembut. Ini untuk basuhannya. Nanti kalau adonannya sudah siap di mixer, kita poles-poles sedikit dengan tepung ini. Kemudian ini ada mentega putih 100 gram. Ini ada SP atau TBM boleh saja ya. Ini boleh di skip sebagai pelembut. Untuk alasnya ini, yuk saksikan cara bikinnya. Pertama-tama kita bikin raginya dulu. Ini saya masukkan air hangat 50 gram. Kemudian ini raginya
12 gram dibantu dengan 1 sendok makan gula, 1 sendok makan tepung terigu. Ini kita aduk hingga merata. Untuk airnya bisa kita ambil dari sini, bisa juga ininya dikurangi 50 gram, kemudian kita ganti air hangat 50 gram untuk mengaktifkan ragi. Ini tadi saya keluarkan 50 gram, kemudian di sini saya ganti dengan air hangat 50 gram. Dibiarkan hingga aktif, baru kita campur bahan yang lainnya. Setelah raginya aktif, ini kita masukkan gula ke tepung. Kemudian ini baking powder. Nah, ini kita aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan raginya. Kemudian ini untuk butternya bisa dimasukkan di akhir ataupun di depan, di awal. Jadi ini kita aduk dulu. Setelah itu kita masukkan ke ini ya, mixernya. Setelah masuk tepung, baru kita masukkan raginya juga boleh ya teman-temannya. Nah, kemudian masukkan BBM atau SP. Ini saya memakai SP. Kemudian kita masukkan airnya. Ini saya tuang kemari ya untuk bilasannya. Yang sisa 500 ml. Gunakan speed 1 dulu supaya adonan air dan tepung merata. Kemudian masukkan mentega putih.
Dimix sesaat. Setelah adonan kita rapikan, nah ini kita mix dengan kecepatan tertinggi. Sambil dilihat untuk kebasahannya tergantung juga dari kadar air di tepung. Jadi kalau misalnya terlalu kering, kita boleh tambah sedikit air. Nah, seperti gini ya teman-teman ya. Sesudah kita dengan speed yang tinggi, ini kita rasakan sedikit lebih kering, jadi kita boleh tambah sedikit air. Ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk hasil yang lebih lembut. Dimix hingga 30 menit. Hingga adonan kalis, tipis dan transparan. Setelah 30 menit adonan kita hentikan. Nah, ini sudah lembut ya. Setelah 30 menit, nah ini adonan kita hentikan. Kemudian ini kita lihat ya. Nah, ini ditarik-tarik. Sudah kalis ya. Nah, setelah itu kita keluarkan adonannya. Ini tangan kita poles. Tanpa melipat-lipat lagi, kemudian ini kita bagi sesuai keinginan. Seberapa yang kita mau bikin. Ini untuk isiannya. Kita dapat 25 buah. Nah, ini kita bagi. Kemudian kita timbang. Total adonannya 2050 gram. Jadi ini kita timbang 160 gram. Untuk mendapatkan 25 dan lebih-lebih dikitnya lagi. Untuk bikin daun dan lain-lain. Setelah 25 buah untuk bagian kulit, kemudian kita lanjut dengan mengisi. Ini ya. Kemudian ini yang kedua. Cara membentuk garis, sendoknya diberi tepung, kemudian kita lengkungkan. Nah, untuk awalnya lebih meninggi, gak apa-apa, karena nanti setelah kita letak, dia bakal menurun, adonan lembut. Nah, ini kita ulangi, setelah kita isi tausa, ini kita bungkus. Ini ya. Model meruncing, kemudian kita balik, ini yang bagian agak tebal, kita beri garis. Ini ya, ini cubit dikit,
lengkungkan ke samping membentuk buah. Kemudian nih kita beri garis. Diberi tepung supaya setelah kembang tidak menyatu, beneran terpisah garisnya. Nah, sesudah itu kita kasih alas, biarkan hingga mengembang. Proses pembentukan buah persik, pau buah persik. Nah, ini dengan sendok yang hijau untuk daun. Sebagian sudah dicat. Nah, ini sudah diberi daun. Ini sebelumnya kita potong-potong gunting model daun. Ini kita beri warna yang lebih pink, kemudian dengan air bening, air putih, kita sapu lagi hingga ke bawahnya lebih soft, lebih terang. Jadi ini mesti disapu hingga merata. Makin ke bawah makin putih. Setelah kita beri warna di puncaknya, kemudian kuasnya kita bersihin dengan air putih, kita sapu ulang untuk menghasilkan warna yang lebih terang, lebih soft. Nah, begini ya. Jadi ini mau disapu dari bawah ke atas atau atas ke bawah, sama saja ya. Yang penting kita merata. Jadi untuk puncaknya lebih merah, ke bawahnya lebih putih. Sisa adonan kita bikin kreasi lain. Sesaat lagi setelah ringan kita kukus. Ini jumlahnya 26 buah. 26 biji. Sisa adonan kita bikin kreasi lain.
Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Terima kasih. Untuk motif bunga bisa ditonton di video sebelumnya. Sudah ada di video yang lalu. Bagi yang ingin bikin, resepnya sudah banyak ya. Aneka bakpao di video-video sebelumnya. Dengan isian telur asin, daging, dan lain-lain. Untuk satu buah pao berkisar 100 gram. Dengan isian bagian paunya 60 dan isinya 40 gram. Pao persik isian kacang merah atau sento pao. Semuanya ada di Instagram Rasa Kita Medan. Bisa dipesan. Terima kasih. Setelah kembang, ini segera akan dikukus. Sudah ringan. Foto dulu. Semoga bagus selalu. Dikukus selama 15 menit. Nah, selesai sudah. Nah, ini yang belum dikukus. Setelah dikukus, makin besar. Sambil menunggu air panas, baru kita masukkan yang berikutnya. Ini dikukus selama 15 menit. Ini yang siap kukus. Kemudian ini menyusul yang akan dikukus. Untuk setiap selesai mengkukus, airnya sudah berkurang. Jadi ini kita tambah lagi. Ditambah hingga lebih tinggi lagi. Kira setinggi gini di kuali saya. Kemudian saya tutup. Setelah mendidih baru dimasukkan paunya. Setelah air mendidih, kemudian kita kukus trip ketiga. Ditunggu 15 menit. Nah, ini yang trip pertama sudah diplastikin. Yang kedua biar cepat dingin,
di atas tray. Kemudian nih yang keempat bakal dikukus. Untuk yang ketiga lagi dikukus. Pengukusan trip ketiga sudah mateng. Sambil menunggu air mendidih. Ini yang trip pertama, yang kedua masih didinginkan. Ini sudah dingin, sudah boleh masuk plastik biar tetap lembut. Ini yang masih tunggu dingin. Kemudian ini yang baru diangkat, siap dikukus, sudah mateng. Menyusul ini yang keempat, sambil menunggu air mendidih. Semoga bagus juga hasilnya. Ini lembut banget. Jadi untuk 1 kilogram tepung terigu hasilnya lumayan banyak. Terima kasih. Kukusan trik keempat. Ini sudah dimasukin ke plastik. Jadi total semuanya 30 buah, 30 piece. Untuk tepung terigu 1 kilogram. Jadi ini pas banget. Ini yang sudah mateng. Jadi ini lembut. Ini yang bunga putih. Pao persik atau sento pao dengan isian kacang merah. Jadi bagi yang mau pesan bisa di request aneka isi ataupun model bakpao, model bunga dan lain-lain. Bagi yang suka dengan video ini, silakan di subscribe, share dan komentar. Terima kasih. Agar video ini makin bermanfaat. Untuk video lain, aneka bakpao dengan model bunga dan lain-lain bisa ditonton di YouTube Resep Lili. Dan aneka kue lainnya. Selesai sudah sento pao atau pao persik isi kacang merah. Pesanan customer. Bagi yang ingin pesan silakan hubungi Instagram Rasa Kita Medan melalui DM maupun WhatsApp. Terima kasih.